Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran buku hijau kita. Insya Allah setelah buku hijau nanti ada buku putih tajwid, ada buku merah tajwid. Tolong saya kasih motivasi untuk semangat membuat pelajaran ini dengan cara ibu dan bapak tolong apa yang saya buat tolong dibuka, dipelajari, di share, like, komen, subscribe dan segalanya lah pokoknya ya. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat materi pelajaran terbaru tentang tajwid ini. Bahkan mungkin insya Allah ke depan kita akan belajar nahu dan sorob, dasar bahasa Arab, atau mungkin juga nanti kita bikin terjemah perkata. Tolong dibantu saran dan kritiknya juga. Baik, kita teruskan buku hijau kita ke halaman ke-46 ya. Pasal ke-11 tentang qalqalah. Ini kita adalah membaca bagan. Bagan itu skema bahwa qalqalah ini dibagi dua itu ya. Ada qalqalah sugro. Sugro itu sogir, kecil. Ada qalqalah kubro, qalqalah besar. Bedanya sebetulnya kecil dan besar nanti dibedakan apakah hurufnya itu sudah mati, apakah hurufnya hidup, masih hidup. Mungkin ibu dan bapak masih bingung, kok ada huruf mati, ada huruf hidup. Ya, istilah dalam bahasa Quran itu, dalam belajar Quran, kalau dia berbaris fathah, kasro atau doma itu hurufnya hidup. Tetapi nanti kalau dia sudah pakai sukun, ya ini huruf mati. Tapi kadang-kadang huruf mati ini nggak ada. Nah ada, kok tak ada? Tak ada. Adanya hanya dalam bunyi, hanya dalam pembacaan, tulisannya nggak ada. Lebih bingung lagi, oke nggak apa-apa. Yang penting pahami dulu bahwa huruf qalqalah itu hurufnya ada 5. Nah ini ada qaf, ya huruf qalqalah ada 5. Saya gedein dulu ya. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ada qaf, ada to, ada ba, ada jim, ada dal. Nah ini nanti untuk menghafal itu qatbu jadin bisa, atau istilah saya itu ada baju di toko, ba itu baju, ba baju, ju baju, di toko, baju di toko baru. Iya, ini baju di toko. Baju huruf ba, baju ju huruf jim, da, di, to dan ko. Baju di toko mana aja ya, yang penting mudah dipahami, mudah dihafal. Nah ini huruf qalqalah ini 5, baju di toko. Ini yang menyebabkan menjadi qalqalah ya. Yang menyebabkan huruf-huruf pantulan, memantul. Nah qalqalah ini dari bagannya ini, qalqalah dibagi 2 tuh. Ada qalqalah sugro, qalqalah kecil. Ada qalqalah kubro, qalqalah besar. Kecil dan besar nanti dijelaskan ya. Nah huruf qalqalah yang 5 itu qaf, to, ba, jim dan dal ini terkumpul dalam qatbu jadin nih. Qatbu jadin tuh, qatbu jadin. Qatbu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal, atau baju di toko mana aja. Kadang-kadang orang baju di toko apa maksudnya, ya ini baju, ba, susah nulisnya ya. Baju ini masih pakai mos. Padahal udah ada pennya dari Pak Lulu ya, belum. Baju di toko, baju di tudal ya, di toko tuh. Ini untuk merangkai memudah menghafal. Ba, jim, dal, to, kof. Tulisannya jelek. Iya memang situ krisis kepercayaan dulu waktu saya disuruh ayah dan bunda saya sama eyang saya suruh ngajar, saya nggak mau. Kenapa? Karena tulisan saya jelek. Ternyata setelah canggih ada komputer, kesannya keren gitu ya, hebat. Padahal ini bukan tulisannya itu ya, itulah. Jadi kalau kita punya kekurangan,
tolong dilengkapi dengan hal yang lain biar kekurangan itu tidak tampak, ataupun kalau tampak nggak terlalu down kitanya, kita bisa lebih percaya diri. Kembali ya, jadi kol-kolah itu ada sugro kecil, ada kubro besar. Nah ini contohnya ya, contohnya ada di sini, ini digedein dulu, ditaikin ke sini nih ya. Ini contohnya. Pak Hari aku tak paham itu apa yang dimaksud Pak Hari. Ya nanti dijelaskan ya. Ini membaca bagan aja. Bahwa kol-kolah ada dua, ada sugro, ada kubro, ada besar, ada kecil. Huruf kol-kolah 5, baju di toko atau khotbu jadin, atau baju di toko khotbu jadin ya. Nah, contohnya ini tuh lihat ya. Membaca bagan juga kadang-kadang tidak semua pinter. Ya itulah perlu guru ya. Maksudnya ini apa Pak Hari? Tulisannya ini loh Pak Ibu, nih kol-kolahnya yakbalu itu kan. Pertanyaannya mana kol-kolahnya? Kol-kolahnya mana huruf kol-kolahnya? Ini nih kop nih, kop ini. Tuh. Karena huruf kol-kolahnya sudah mati, sudah ada sukronya, ini pelesetan ya, sudah ada sukunnya tuh. Kalau sudah mati berarti sudah kol-kolah. Nah ini cara bacanya yakbalu gitu ya. Ini ditulisnya seperti ini, al-mutmainnah. Tuh jadi ingat sama Eyang Mutmainnah. Ini Eyang Mutmainnah itu murid saya yang tertua ya. Waktu saya umur 30-35 beliau sudah 50-60-an ya. Sekarang udah berapa? Dan dia masih sehat alhamdulillah. Saya sering kalau ngajar di Jakarta kemana-mana saya bawa dia. Itu Nenek Sakti. Karena buku ini dihafal ya. Allahu Akbar. Ternyata dengan belajar bisa. Nah ini huruf kol-kolahnya to ini. Karena to-nya mati maka jadi kol-kolah. Nah itu bacanya ini al-mutmainnah. Al-mutmainnah. Kenapa saya nggak ngerti juga ini? Kenapa ini kok ada alis di sini ya? Al-mutmainnah. Seakan-akan to-nya 2. Itu mungkin apa karena harus dibaca panjang kan enggak? Al-mutmainnah. Ini yang tahu adalah penulis ya. Ini ya betagi kalau ditanya mana huruf kol-kolahnya, mana kol-kolahnya ya ini nih ba nih. Ya betagi. Ini cara bacanya. Jadi ba-nya ada 2. Tuh ba-nya mati, satu kayak gini, nggak tahu maksudnya apa ya ini. Tapi yang jelas ya be. Jadi kol-kolah itu ada unsur ke o, ada unsur ke e ya betagi. Kemudian yang ini yulad, mana kol-kolahnya? Ya kol-kolahnya ini dal mati ini, dal yang mati. Ini adalah cara membacanya. Yulad. Jadi disimpulkan bahwa kol-kolah ini adalah kol-kolah sugro, kol-kolah kecil tuh. Dan ingat syaratnya jadi kol-kolah itu hurufnya harus mati atau dimatikan. Nih personifikasi apa ya? Nih permisalan. Seseorang bisa dibilang almarhum atau almarhumah kalau dia sudah mati atau dimatikan. Ari jangan dibilang almarhum dong, paling al-mukarrom gitu ya, jangan almarhum gitu. Karena syaratnya saya jadi almarhum kalau dimatikan atau sudah mati. Yang ya saudara-saudara kita sudah dikober di Taman Makam Pahlawan, nah itu adalah sudah wafat. Nah itu sudah kol-kolah berarti. Nah yang kol-kolah besar itu adalah huruf-huruf kol-kolahnya masih hidup kayak Ari misalnya, tapi jangan sampai lah ya. Tiba-tiba saya set mati. Hidup lagi itu mati suri kayak gitu ya kol-kolah kubro itu. Kol-kolah besar itu kelihatannya besar tapi tidak selalu ada. Kita lihat ya ini kan yang ini tadi contoh kol-kolah kecil sugro ya. Sugro. Tuh sugro. Saya selalu bilang ya plesetannya sugro itu ada sukronya. Sukro. Ingat sukro ya? Sukro yang kacangnya di dalam. Kalau orang Sunda bilang sukro itu sukna di jero. Sukro ingat ya? Yang putih-putih itu loh.
Putih-putih itu sukro, di dalamnya ada kacangnya. Nah, yang namanya kol-kolah sugro itu ada sukronya tuh. Tuh, ada sukronya ya, ada sukronya. Tapi itu jangan sampai ke pleset aja. Ada dulu saya ngajarin sama ibu-ibu dari Hong Kong. Ini kol-kolah sukro. Dia bener bilang kol-kolah sukro. Padahal itu cuma bercanda saya. Jangan nanti itu guru dari mana? Masa kol-kolah sukro sesat? Nah, hati-hati ya. Jangan ini plesetan aja. Bahwa ini adalah ada sukronya tuh. Nah, kan tulisan sukro tuh ya, sukro. Ini plesetan untuk mudah menghafal. Sukro, K-nya ganti G jadi sugro gitu. Ini kol-kolah sugro. Kemudian ada juga nih kol-kolah kubro. Nah, apa bedanya? Jauh bedanya. Seperti tadi, orang yang sudah mati sama yang hidup dimatikan. Gitu ya, logika berpikirnya. Jadi kol-kolah sugro, kol-kolah yang selalu ada. Karena hurufnya sudah mati. Sekarang syaratnya menjadi kol-kolah itu hurufnya harus mati. Hurufnya sudah mati, itu kol-kolah sugro. Beda dengan kol-kolah kubro. Pertanyaannya nih ya. Nih, bahijin kol-kolah bukan? Bukan. Bukan, kok bukan? Bukan. Ari almarhum bukan gitu. Jadi bahijin kol-kolah bukan. Kok Pak Ari ngajarinnya bikin pusing orang aja. Kol-kolah bukan. Nah ini Ari almarhum bukan, belum almarhum. Kita camat calon mati. Kapan Ari jadi almarhum? Kalau dimatikan atau sudah mati. Nah ini bahijin kol-kolah bukan. Huruf kol-kolah bukan? Iya. Huruf kol-kolah bukan. Nah itu ya. Huruf kol-kolah bukan. Iya. Mana huruf kol-kolahnya? Ini jim. Nih jim ini huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah bukan. Ari camat bukan. Iya. Camat, emang camat tugas di mana? Bukan calon mati ya camat. Ari camat bukan. Iya. Calon mati. Kapan? Wallahu a'lam. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saya berbuat banyak ya untuk belajar dan berbuat kebaikan, beribadah, bertobat dan segalanya. Nah ini ya. Jadi bahijin kol-kolah bukan. Huruf kol-kolah bukan. Iya. Mana huruf kol-kolahnya? Ini jim. Nih jim ini huruf kol-kolahnya. Iya ini jim huruf kol-kolahnya. Kapan Ari mati? Kapan Ari jadi almarhum? Kalau Allah matikan atau dimatikan, diwafatkan. Nah ini pun sama. Kapan jadi kol-kolah? Kalau bacanya dihentikan. Tuh. Mulai paham ya? Bahij. Ini gak ngerti ya. Tolong kalau ada yang ngerti saya kasih tahu saya ya. Gitu. Karena saya jujur aja belajar buku ini otodidak. Gak ada yang ngajarin saya gitu. Nenek dan kakek saya dan ayah saya ngajarin bukan pakai buku ini. Tapi dari Quran. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pinter kasih tahu saya ini alisnya apa maksudnya. Bahij. Kemudian Ishaqo yang ini nih. Ishaqo. Kol-kolah bukan. Kok bukan? Huruf kol-kolah bukan. Iya. Mana huruf kol-kolahnya ini nih kof. Nih. Huruf kol-kolah bukan. Iya. Kol-kolah bukan. Kok bukan? Iya kan gak dimatikan. Kalau bacanya berhenti dibacanya jadi kol-kolah. Ishaqo. Tuh. Jadi tulisan ini ada gak ada. Itu yang jadi bingung. Tulisan ini ada gak ada. Jadi ini ditulisnya, yang ini dibacanya gitu. Mulai paham ya? Nah, kasih masukan nanti kalau Pak Ari ngajarnya bukan begitu Pak Ari. Gini, tolong saya gak akan marah ya. Saya tidak akan marah, janji saya. Karena saya besar saya ini hidup dari kritikan orang, dari saran orang. Karena saya selalu minta, sejak saya dulu di Radio Kayu Manis ngajar tajwid. Itu saya sebelum di Radio Kayu Manis dulu di Radio At-Tahir FM Muslim di Jakarta Selatan. Kampung Melayu. Dari situ saya dapat setahun pindah ke Kayu Manis, lamanya di Kayu Manis dan akhirnya sekarang di sini di online ya. Gitu. Jadi kalau saya ustaznya kurang pinter, benar betul karena saya otodidak ya, belajar ininya ya. Itu kalau banyak salahnya maafin saya.
Tapi saya ingin berbuat kebaikan sesuai dan semampu saya. Gitu. Kemudian watabba. Watab ini qalqalah bukan. Bukan. Kok bukan? Bukan. Huruf qalqalah bukan. Iya. Mana huruf qalqalahnya ini baknya nih. Nih baknya. Huruf qalqalah. Nah ini ya. Kembali. Watabba qalqalah bukan. Huruf qalqalah iya. Kapan jadi qalqalah? Kalau bacanya dihentikan. Kalau bacanya berhenti, watab. Ah itu nih, qalqalah kubro yang besar karena bertasydid, akbar ya, watab. Nanti qalqalah itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, sugro kecil, kubro besar. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro yang besar, akbar ya. Nantilah kita pahami sedikit-sedikit. Nah kemudian ini bil wasidi qalqalah bukan. Bukan. Oh kok bukan. Huruf qalqalah bukan. Iya. Nih huruf qalqalahnya dal. Huruf qalqalah. Kapan jadi qalqalah? Kalau kamu bacanya berhenti, menghentikan bacaannya. Dihentikan bacanya. Gimana? Bil wasid. Ini baru baca bagan, udah pinter ya, Masya Allah muridnya Pak Ari. Baru baca bagan aja udah pinter, apalagi nanti dijelasin. Ini belum dijelasin, nih kita jelasin ya. Kita kecilkan kembali, ini kecilin kemudian baru bisa dipindah. Tuh, cakep ya, cakep. Oh, digedein tuh. Pak Ari itu kertasnya jelek, iya memang ini cetakannya begini ya, mohon maaf. Nanti kalau buku merah sama buku hijau, jadi saya nanti ke depan ingin membuat tajwid buku merah, tajwid buku hijau. Dukungnya apa? Tolong apa yang saya bikin buka deh, pelajari deh. Kalau ada yang nggak ngerti tanyakan ya, jangan sampai nggak dibuka biar saya semangat membuatnya. Nih ya, qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper, goyang bila ia mati atau bila mati karena dihentikan. Jadi intinya hurufnya sudah mati atau dimatikan atau dihentikan bacanya. Nah, bila huruf qalqalah ini mati atau mati karena berhenti, jadi istilahnya mati itu kalau jadi jangan kaget, mana ada yang mati, bau bangke dong mati. Bukan, jadi maksudnya kalau huruf-huruf baca Quran itu kalau dihentikan itu dimatikan, diwakofkan, dikasih sukun. Tapi hanya dalam bunyi ya, dalam tulisannya nggak ada. Nah, atau mati karena dihentikan. Jika kita baca, bunyinya tidak terus menghilang. Melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan. Seperti bola ditendang. Setelah dia jatuh ke tanah tidak terus diam, melainkan kembali ke atas. Ini kayak suara ini, oh ada gemaknya. Tapi itu qul huwallahu ahad, ada e-nya. Paham nggak? Paham orason. Kemudian ini huruf qalqalahnya ya. Nih huruf qalqalahnya. Nih ada berapa huruf qalqalahnya? Huruf qalqalah ada 5. Ini Qaf, To, Ba, Jim, Dal dikumpulkan dalam Qatbu Jadin tuh, Qatbu Jadin atau tambahan saya kalau saya ngajar baju di toko baju ini Jim ya, tulisannya jelek, baju di toko tuh ya, hasilnya kayaknya harus sekolah lagi nih. Tuh belajar nulis saya nih tuh ya gitu. Jadi ustadz awalnya saya juga bukan sengaja ya. Kok bukan sengaja? Iya karena memang basic sayanya ya, baju di toko gitu ya, baju di toko. Nah qalqalah dibagi 2. Nah ini qalqalah ada 2 macam, yaitu mana nih? Taikin dulu ya. Nih. Tuh. Satunya qalqalah
Sugro, sugro tuh plesetannya kan ada sukronya tuh sukro, tapi kaknya ganti jadi G, sugro. Kolkolah sugro kecil ialah bunyi huruf kolkolah yang matinya asal. Sudah mati hurufnya gitu deh, yang gampang mah ya. Matinya asal, nanti matinya asal mati dong. Iya, matinya asal. Sudah matilah maksudnya begitu ya. Maksud penulis. Contoh tuh. Nah ini, ya be tagi. Saya tanya, mana huruf kolkolahnya? Ini nih, ba nih. Huruf kolkolahnya nih, ba nih. Ba. Oh ya. Huruf kolkolahnya ba. Huruf kolkolahnya ba. Pertanyaannya sudah kolkolah bukan? Sudah. Gitu. Seperti Ari sudah almarhum. Iya, kalau sudah mati berarti sudah almarhum, sudah mati. Ini pun ingat ya, syaratnya kolkolah itu sudah mati hurufnya atau dimatikan. Sudah mati atau dimatikan. Itu doang sebetulnya. Nah, ini tulisannya ya betagi, bacaannya ini bacanya. Itu tuh kalau dilatih kan ada kayak gini, ya beta, susah pakai latihan juga, saya nggak ngerti. Nah ini kenapa ada alis ini? Ya ini yang pengarang bukunya sudah almarhum mungkin ya. Maksudnya apa tuh? Ya be, ada e-nya barangkali ya. Maksudnya ya be. Dari dulu saya mikir bacanya gimana itu, ya batagi, bukan ya betagi. Tolong ya ada yang tahu kalau ini maksudnya apa ini penulis ya. Yang kedua ini yaqbalu. Pertanyaannya, huruf kolkolahnya mana? Nih huruf kolkolahnya qaf. Kolkolah bukan. Sudah. Kenapa? Karena sudah mati. Sudah mati, ini cara bacanya. Paham ya? Gampang ya belajar sama saya? Masya Allah. Tolong dibuka, dipelajari, dikirim, di share, di like, di komen. Yaqbalu nih, yaqbalu ya. Paham ya sekarang ya? Ini adalah contoh-contoh kolkolah kecil, kolkolah yang ada sukronya. Sukronya mana sukronya? Nih sukronya nih, tuh sukronya. Sukronya, kolkolah sukro. Sukro kaknya ganti jadi G, sugro. Gampang ternyata belajar sama saya ya. Karena saya selalu mencari celah bagaimana caranya supaya ibu dan bapak paham. Yang kedua ini adalah kolkolah kubro, bukan sugro ya. Yang kedua kolkolah kubro. Apa itu kolkolah kubro? Kolkolah kubro, kolkolah besar, ialah bunyi huruf kolkolah yang matinya bukan asal. Matinya bukan asal. Belum mati hurufnya gitu aja deh. Dia mati karena dihentikan. Ingat ya, istilah dalam mati itu dalam baca Quran itu jika dihentikan berarti diwakafkan, dihentikan, dimatikan. Ada orang yang bingung, maksud dimatikan apa Pak Rima, mana yang mati gitu ya. Itu dimatikan katanya. Dihentikan bacanya, jadi posisinya hurufnya mati. Ya, kita teruskan ke sini. Tuh contohnya ya. Contoh bahijin nih. Bahijin tuh. Tak saya tanya. Kolkolah bukan? Kolkolah salah. Kok kolkolah? Bukan. Kok bukan? Belum. Itu tadi Ari almarhum bukan. Bukan, belum. Karena kalau jadi almarhum kalau sudah mati atau dimatikan, diwafatkan gitu ya. Jadi ini kolkolah bukan. Huruf kolkolah bukan. Huruf kolkolah bukan. Iya. Mana huruf kolkolah? Huruf kolkolahnya mana ya? Ini huruf kolkolah nih, Mbak. Ya kan baju di toko, huruf kolkolah. Ini huruf kolkolah. Nah loh, bingung saya. Huruf kolkolahnya ada 2. Ya iya, kan baju di toko, bajim dal tokof. Huruf kolkolah bukan, Mbak. Iya. Jim juga iya. Terus mana yang kolkolah? Tidak semua huruf kolkolah jadi kolkolah. Tidak semua yang almarhum. Tidak semua al-mukarrom kalau laki-laki.
Al-Mukarramah perempuan yang dimuliakan, yang dihormati. Enggak semua al-mukarram itu jadi almarhumah atau almarhum. Jadi almarhum, almarhumah kalau dimatikan. Jadi qalqalah bukan. Bukan. Huruf qalqalah iya. Kapan jadi qalqalah? Kalau dimatikan. Kalau berhenti membacanya, nih dihentikan bacanya ke sini tuh. Paham ya? Gampang ternyata belajar itu. Bahijin. Jika dihentikan bahij. Oh gitu. Selama ini saya nggak paham. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Banyak orang yang berterima kasih sama saya. Saya juga berterima kasih pada kalian. Kalau nggak ada kalian, apalah artinya seorang Ari? Nggak ada artinya. Karena saya ada, saya bermanfaat, saya berguna karena adanya kalian. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Ishaqo, qalqalah bukan? Bukan. Huruf qalqalah bukan? Iya. Mana huruf qalqalahnya? Nih kopnya. Nih kop ini huruf qalqalah. Huruf qalqalah baru huruf, baru camat calon mati. Kapan jadi qalqalah? Kalau kita berhenti membacanya. Nah ini tulisannya, yang ini semua tulisan, yang ini cara bacanya. Ishaqo. Nah ini cara bacanya. Kalau dihentikan cara bacanya ini. Ishaq. Qalqalah bukan? Iya. Kenapa? Karena dihentikan. Almarhum bukan? Iya. Karena apa? Sudah mati atau dimatikan. Itu ingat-ingat ya. Bahasa mati dan dimatikan ya. Itu. Nah ini watab. Qalqalah bukan? Bukan. Kok bukan? Bukan. Karena belum mati. Belum dihentikan bacanya. Kalau berhenti huruf qalqalah, iya ini banyak huruf qalqalah. Kapan dia menjadi qalqalah? Kalau berhenti membacanya, dihentikan. Ini dalam tulisan ini semua tidak ada. Tidak ada ini. Tidak ada. Ini hanya dalam bunyi. Hanya dalam kita membacanya kayak gitu. Membacanya kayak gitu. Begitu. Jadi kalau nyari-nyari yang kayak gini nanti gak ada. Adanya yang di Quran ini. Kok begitu? Ya iyalah. Itu yang dilingkari sama saya itu cara tulisannya. Yang ini cara membacanya begitu ya. Watabba dihentikan jadi watab. Bil wasidi dihentikan jadi bil wasid. Mana qalqalahnya? Ini qalqalahnya jika berhenti membacanya. Jika dihentikan. Kalau nggak dihentikan nggak ada qalqalah. Jadi adanya apa? Adanya baru huruf qalqalah, baru camat calon mati. Kapan jadi qalqalah? Kalau membacanya dihentikan. Contoh lain. Contoh lain kasaba. Qalqalah bukan? Bukan. Kapan jadi qalqalah? Jika berhenti membacanya. Kasab. Ba ini jadi sukun dalam bunyi. Dalam bunyi, tidak dalam tulisan. As-somadu. Qalqalah bukan? Bukan. Kapan jadi qalqalah? Jika kita berhenti membacanya. As-somad. Ahadun qalqalah bukan? Bukan. Kapan jadi qalqalah? Kalau kita berhenti membacanya. Ahad. Al-falaqi qalqalah bukan? Bukan. Kapan jadi qalqalah? Kalau kita berhenti membacanya. Al-falaq. Al-uqad. La syahid. Mashhud. Oh jadi pertanyaannya semua ini contoh qalqalah bukan? Bukan. Kok bukan? Bukan kalau dia membacanya apa adanya. Kasaba, as-somadu, ahadun, al-falaqi, al-uqadi, la syahidun, mashhudin. Kapan jadi qalqalah? Kalau kita berhenti membacanya. Membacanya dihentikan, dimatikan. Kasab, as-somad, ahad, al-falaq, al-uqad, la syahid, mashhud. Baru jadi qalqalah kalau kita berhenti membacanya. Bacanya dihentikan. Atau istilahnya bacanya dimatikan. Ini jadi mati. Kok jadi mati? Iya jadi sukun. Kok ada sukunnya Pak Ari? Tidak ada. Sukun hanya dalam bayangan.
bayanganmu. Oh jadi bayanganmu ya. Hanya dalam bayangan, tidak dalam tulisan, hanya dalam angan-angan. Jadi yang seperti ini semua itu kalau dihentikan membacanya seakan-akan ada sukunnya gitu ya. Paham mudah-mudahan. Kemudian kita taikin ke atas lagi nih. Cara membaca qalqalah. Pada umumnya qalqalah itu berbunyi bukan sama dengan dalam bahasa Sunda. Dari kata lemes, bukan lemes tapi lemes. Saya sering lucu kalau ada orang saudara kita dari Jawa tinggal di Jakarta. Mau kemana mas mbak? Mau ke Citerep katanya. Padahal bahasa Sunda bukan Citerep tapi Citerep. Dari bahasa Sunda itu ada nya ya, Citerep. Iya saya sering ketawa. Mbak bukan Citerep, mbak Citerep. Ah kamu katanya ya gitu kan. Nah ini ya dulu lagi muda lagi di Jakarta ya. Lama saya tinggal di Jakarta. Nah ini ya lemes sebagai tersebut tadi di atas. Akan tetapi pendapat yang lain adalah sebagai berikut. Qalqalah ada dua macam, yaitu qalqalah yang tetap bunyinya miring kepada A, yaitu huruf-huruf to dan ko. Miring ke A saya nggak ngerti kalau miring ke A. Ada to dan ko, alto, ak, ya ke O ya. Nggak tahu ini nulis katanya miringnya ke A. Ini kan pendapat ya, pendapat. Kemudian contohnya nih yalto agak miring ke A katanya. Yalto dibacanya yalta. Enggak bukan yata ya. Yalta ma'u. Qalqalah bukan. Iya. Kenapa qalqalah? Karena huruf qalqalahnya sudah mati tuh. Huruf qalqalahnya sudah mati. Yalta tuh huruf qalqalahnya sudah mati. Karena ini qalqalah kalau sudah mati berarti qalqalah yang ada sukronya. Sukro, sukro. K-nya ganti jadi G. Qalqalah sugro. Al-asbab. Qalqalah bukan. Kok bukan? Karena nggak ada. Huruf qalqalah bukan. Iya. Mana huruf qalqalah? Nih huruf qalqalah ba. Nih huruf qalqalah to. Mana yang jadi qalqalah? Yang jadi qalqalah kalau kita berhenti membacanya, toknya banyak nggak mungkin jadi qalqalah di sini walaupun ini huruf qalqalah gitu. Walaupun saya calon mati, tapi hari ini bukan almarhum, belum gitu. Al asbab. Nah ini qalqalahnya. Kalau dimatikan, kalau berhenti membacanya. Yaqbalu qalqalah bukan. Iya. Kenapa qalqalah? Karena hurufnya sudah mati itu qaf. Yaqbalu. Ishaqa qalqalah bukan. Kapan jadi qalqalah? Kalau berhenti membacanya. Ishaqa. Masya Allah gampangnya belajar ya. Saya juga ini baru hari ini nih ketemu canggih sistemnya ya. Dulu saya pakai kamera di susah. Sekarang enggak. Ini ada pakai teknik lain. Mudah-mudahan ini sangat berarti. Tapi itu tadi kalau ibu dan bapak punya teknik lain dalam perekaman, pengajaran, tolong kasih saya ya, biar saya ngajarnya lebih bagus lagi. Yang kedua, qalqalah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sebelum dan sesudahnya. Ialah huruf-huruf apa coba ya. Ini bisa berubah-ubah katanya. Ba, jim dan dal. Perubahan sebagai berikut perubahannya. A. Bila huruf qalqalah terletak di tengah suatu kalimat atau di suatu kata, maka miring ke A. Yaitu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris fathah. Contohnya mad. Unsur ke A bingung saya mah mad aja. Nggak usah bingung-bingung ya. Madrasatun. Katanya kata penulis ini jadi cenderung ke A. Madrasatun yaj'alu yabtaghi. Mana qalqalahnya nih ya qalqalahnya. Karena memang hurufnya sudah mati. Tuh yaj'alu yabtaghi. Enakan sih bahasan yang tadi ya. Unsur ke ya be. Masa ya ba? Enggak tahu nih yang nulis ya. Silakan
Ibu dan bapak cenderung ke yang mana ya? Kalau saya cenderungnya madrasatun yaj'alu ya betul. Kalau unsur ke a gimana bacanya? Mada, masa mada ya ja masa ya. Nah, tapi silahkan ya, ibu dan bapak boleh berpendapat masing-masing. Yang kedua, bila huruf yang sebelumnya berbaris domah, yang sesudahnya berbaris kasroh dan sebaliknya. Contoh, muje, muje. Ini ada e-nya juga, unsur ke a. Muje, tapi saya mah tetap aja ke e bodo amat ya. Muje rimu, ini kol-kolannya jim. Yube tilu, rije sohum, rije ribe, oh bukan jim ini mbak, ribe huka. Ini ada ibu dan bapak kadang-kadang kalau baca numpuk ini bingung. Ini huruf mana dulu? Oh ini ba dulu. Ini rib huka ya. Ada juga menurut buku ini miring kepada i, yaitu bila huruf sebelumnya dan sesudahnya berbaris kasrah. Ibilis, masa begitu ya? Enggak kalau saya suka bacanya iblis. Mana kol-kolannya nih? Baknya mati. Baknya mati nih kol-kolah. Huruf kol-kolah iya. Huruf kol-kolah iya. Kol-kolah iya juga. Ije. Saya mainakan ke e. Terserah kalau ibu cenderung bapak ke i, terserah. Kalau saya tidak sependapat gitu. Ide. Idi. Masa idi? Idi mah itu. Idi mah Ikatan Dokter Indonesia ya. Ide ris. Gak apa-apa, yang penting dipelajari aja ya. Nanti ibu dan bapak bila bisa sepaham bisa tidak dengan saya. Gak masalah. Gitu. Ini miring kepada u, yaitu bila huruf sebelumnya dan sesudahnya berbaris doma. Contoh tubuh, masa tubuh ya? Enggak, saya enggak sependapat. Saya mau bacanya tube aja. Tube tuh ude khulu, mana kol-kolahnya nih? Huruf kol-kolahnya dan kol-kolahnya. Jadi ini mah huruf kol-kolah dan kol-kolah, karena ini kol-kolahnya kol-kolah sugro. Kok sudah jadi? Karena sudah ada sukronya, sukro tuh dia ada sukronya ya, gitu. Kemudian menurut buku ini adalah yang keempat miring kepada o, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf sesudahnya berbaris doma. Contohnya yado, masa yado ya? Enggak saya mah enggak sependapat dengan buku ini. Yade tetap aja e. Yade khulu, yude khalu, tujma'u tajri. Tapi kan menurut pengarang buku ini juga pendapat gitu. Kalau saya tetap yadkhulu, yudkhalu, tujma'u tajri. Mana kol-kolahnya ini dal? Kol-kolahnya, huruf kol-kolah iya, kol-kolah sudah karena hurufnya mati tuh huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah dan sudah jadi kol-kolah. Kenapa jadi? Karena ini kol-kolahnya sudah mati. Karena syarat kol-kolah itu harus hurufnya mati atau dimatikan. Ini sudah mati, berarti sudah kol-kolah. Ibarat orang sudah almarhum. Kemudian yang kelima menurut buku ini miring kepada e, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris kasroh dan huruf sesudahnya berbaris fathah. Menurut buku ini ke e katanya. Rije. Masa rije? Enggak, saya enggak sependapat ya. Saya lebih suka rijza. Rijzan, midroron, qoblika. Saya lebih suka ke e ya saya. Menurut buku ini ke e katanya. Kalau ke e berarti rije, mide, kobe. Enggak, saya enggak sependapat dengan buku ini ya. Tapi ya, pokoknya gampang sih sebetulnya kalau ada nya aja gitu deh. Jadi jangan, kalau belajar sama saya mah jangan dibuat susah ya. Ada orang yang belajar tajwid dibuat susah, ini stres. Jangan sayang kalau stres. Huruf kol-kolah terletak di ujung sesudah kalimat-kalimat adalah satu miring kepada a, yaitu bila hurufnya sebelumnya berbaris fathah atau kasroh. Ke a lam yulad. Ada u-nya juga enggak saya enggak pendapat ya. Lam yulad. Ini kol-kolahnya ya. Ini huruf kol-kolahnya dan sudah jadi kol-kolah. Nah, kalau ada di ujung ini kan di ujung ayat, di ujung kalimat. Walaupun dia suro tetap jadi kubro. Kenapa? Karena ada posisinya di akhir ayat di ujung. Enggak sugro ya, kubro gitu, kubro. Ya. Lam yalid, lam yalid katanya unsurnya ke a, tapi saya tidak sependapat dengan buku ini.
Saya tetap aja lam yalid. Nah, ibu dan bapak boleh ya kemana pendapatnya silahkan. Dan ini nggak jadi dosa ini mah ya. Yang kayak ginian mah nggak jadi masalah. Ahadun, ahade, enggak, saya nggak sependapat. Ahad. Nah ini, kalau yang dua ini tadi, yang dua ini lam yulad, lam yulad sama lam yalid qalqalah bukan? Iya, sudah qalqalah. Kenapa? Karena dalnya sudah mati. Ahadun qalqalah bukan? Bukan. Kok bukan? Karena belum mati. Kalau bacanya dihentikan, ahad baru jadi qalqalah. Beda ya. Beda tuh pola pikirnya. Tolong dicermati. Ya, jadi tolong dicermati. Ini qalqalah bukan. Bukan. Kapan jadi qalqalah? Kalau berhenti membacanya. Ahad. Maghribun. Qalqalah bukan? Bukan. Kapan jadi qalqalah? Kalau berhenti membacanya. Maghrib. Tugasnya satu aja, apa yang saya kirim di YouTube, pelajari, kirim, share ke yang lain. Kalau bisa mah jangan di-download ya, kalau di-download. Tapi tidak apa-apalah. Yang kedua miring ke I. Menurut buku ini ya, bila huruf sebelumnya berbaris doma. Contohnya yaslubi. Enggak, saya nggak sependapat ya. Ini tetap aja kalau saya yaslub, yaslub, ya yaslub ya ini yaslubhu. Tapi sebetulnya kalau ini masuknya ke wakaf isyarah. Kalau wakaf isyarah nanti nggak ada ya, qalqalah itu nggak nampak. Yaslub, lubi gitu ya, mungkin agak tipis di sini. Yakhluqu jadi yakhluq. Qalqalah bukan ini, bukan. Huruf qalqalah bukan. Iya, ini kopnya huruf qalqalah. Kapan jadi qalqalah? Kalau dihentikan. Yakhluq. Gampang ya belajar sama Ari mah. Masya Allah. Saya juga jadi pinter nih. Kalau udah ngajar itu, makanya kelebihan orang ngajar tuh ini. Itu dulu ya qalqalah. Nah, nanti kita teruskan halaman 51 tentang makhraj huruf. Terima kasih. Ada saran, ada kritik, sampaikan, jangan sungkan. Jangan sungkan sampaikan apapun kritiknya, enak gak enak. Pari bagus banget ngajarnya. Itu jangan, itu mah biarin aja. Karena kalau bagus berarti itu semua ilmu saya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang benar, kalau kurang menarik, kalau ini berarti itu kekurangan saya. Nah, saya ingin selalu berusaha untuk memperbaiki semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.